Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Uki Bahtiar. Pemirsa, kita masuk ke informasi yang pertama. Meski komunisme dipandang sebagai ideologi yang sudah runtuh saat ini, namun paham komunisme, Leninisme, dan Marxisme dianggap perlu dicantumkan di dalam pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sedang dirumuskan oleh DPR bersama dengan pemerintah. Mengingat ideologi tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila. Kita simak informasi selengkapnya. Guna mendidik generasi muda agar terhindar dari ajaran komunis, Komisi 3 DPR RI dan pemerintah setuju untuk tetap memasukkan paham dan ideologi komunisme, Leninisme, dan Marxisme ke dalam pasal rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jilid kedua. Tujuannya agar generasi penerus mudah lebih memahami ajaran tersebut sehingga tidak mudah terpengaruh. Anggota Komisi 3 DPR RI Risa Mariska mengatakan, walaupun ideologi komunisme telah dipandang sebagai ideologi yang sudah runtuh dan kurang relevan, namun istilah komunisme, Leninisme, dan Marxisme harus tetap dipelajari generasi berikutnya agar tidak mudah terpengaruh mengingat ideologi tersebut sudah jelas bertentangan dengan Pancasila. Kalau mereka berbentuk sebagai bentuk partai politik, tentu akan menjadi partai komunis. Partai komunis ini akan memonopoli kekuasaan. Dan kalau sudah memonopoli kekuasaan, maka akan bertentangan dengan hak asasi manusia. Senada dengan Risa, anggota Komisi 3 DPR RI Syaiful Bahri Rurai mengatakan, negara harus tetap siaga secara hukum mengingat Indonesia memiliki sejarah kelam yang berkaitan dengan paham komunisme, seperti pemberontakan Madiun 1948 dan gerakan 30 September pada tahun 1965. Memang selain komunisme, pasal itu memang ada teman-teman melakukan diskurs untuk diperluas karena isme-isme yang berkembang dewasa ini, selain komunisme ada isme-isme lain yang jauh lebih berbahaya dan ada di hadapan kita, misalnya tentang neokapitalisme dan neoliberalisme. Nah, itu pasal itu yang... Nada Oktaviani dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Bisa kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 7 DPR RI mendukung penuh langkah pemerintah Indonesia untuk menandatangani Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change atau yang lebih dikenal dengan Persetujuan Paris tentang Konvensi PBB mengenai kerangka kerja perubahan iklim. Kita simak informasi selengkapnya. Ditemui selesai membahas rancangan undang-undang tentang ratifikasi persetujuan Paris dalam rapat kerja bersama Menteri Lingkungan Hidup, Ketua Komisi 7 DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan bahwa secara umum DPR RI mendukung langkah pemerintah Indonesia bergabung dengan negara-negara yang peduli dengan perubahan iklim dunia. Persetujuan Paris merupakan perjanjian internasional tentang perubahan iklim yang bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celcius. Gus Irawan berharap proses ratifikasi ini bisa berlangsung cepat karena isu perubahan iklim sudah sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Sebuah kewajiban yang harus kita jalankan dan tentu sekali lagi stressing kita dari kami DPR RI adalah bagaimana kemudian setelah meratifikasi Paris Agreement ini kita mendapatkan manfaat dari kita ikut di dalam meratifikasi. Intinya itu yang kami gariskan. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Andi Jamaro Dulung mengatakan bahwa perubahan iklim merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Andi menjelaskan bahwa dengan menyetujui Paris Agreement ini, Indonesia berperan besar dalam peradaban dunia karena Indonesia merupakan salah satu negara paru-paru dunia. Jadi bagian yang harus konsen pemerintah untuk melakukan penataan dan itulah substansi yang ada di Paris Agreement. Seluruh negara yang ikut bergabung di dalam Paris Agreement itu diwajibkan untuk mengelola hutan, mengelola alam itu dengan baik. Nur Fuad, Dodi, dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Bisa kita masuk ke informasi yang terakhir. Komisi 9 DPR RI mendukung pembentukan kantor perwakilan BPJS Ketenagakerjaan di luar negeri sebagai upaya memberikan perlindungan secara maksimal kepada tenaga kerja Indonesia di luar negeri. DPR menilai selama ini pelayanan jaminan kesehatan maupun ketenagakerjaan kepada TKI belum maksimal. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya.
Komisi 9 DPR RI mendukung pembentukan kantor perwakilan BPJS Ketenagakerjaan di luar negeri dalam upaya memberikan perlindungan atau jaminan asuransi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Ditemui saat rapat dengan pendapat dengan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 9 DPR RI Irgan Hairul menjelaskan hadiran kantor perwakilan BPJS Ketenagakerjaan di luar negeri dapat mengatasi sejumlah persoalan terkait jaminan kesehatan seluruh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Irgan menyampaikan di samping pembangunan kantor perwakilan di luar negeri, seluruh lembaga yang terkait dengan jaminan kesehatan nasional juga perlu melakukan kerjasama dengan Kedutaan Besar Indonesia agar tidak terjadi kekosongan pelayanan jaminan kesehatan bagi TKI di luar negeri. Manapun kan pilihan untuk menjadi peserta perlindungan BPJS ini, apakah JHT, JKK, JK maupun paket lainnya, ini kan mengeluarkan biaya juga ya, yang terkadang juga menjadi pilihan terakhir dari kebutuhan mereka. Nah, ini harus dipikirkan juga. Saya berkeinginan juga bagaimana ke depan misalnya pemerintah ini bisa mengalokasikan semacam PBI-nya BPJS Kesehatan. Jadi penerima bantuan iuran para sektor informal untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau di BPJS Kesehatan untuk fakir miskin, orang tidak mampu, orang yang artinya secara ekonomi tidak mampu, itu kan ada PBI, ya kan, mereka dibayarkan oleh pemerintah untuk mendapatkan skim perlindungan. Nah, kenapa tidak misalnya untuk sektor informal yang ada di BPJS ini kita dibayarkan oleh negara, ya kan? Jadi semacam PBI juga, ya, menerima bisa, dengan demikian mereka terlindungi, ya, hari tuanya ketika dia mengalami kecelakaan kerja, ketika kematian misalnya, atau ketika dia pensiun. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Ayub Khan mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan pada program BPJS Kesehatan yang saat ini masih dinilai tidak optimal. Ayub juga menghimbau pemerintah agar dapat berintegrasi secara lintas sektoral agar dapat melakukan pembenahan dalam pendataan program jaminan kesehatan nasional di tanah air. Kita sangat tidak sepakat kalau iuran selalu naik dan naik, sementara untuk pelayanan kesehatannya sangat masih kurang sekali. Jadi kita boleh naik, tetapi pelayanan harus maksimal. Sementara ini memang kita selalu menekankan kepada BPJS Kesehatan supaya pelayanannya dimaksimalkan, dan juga aturan-aturannya yang sangat merugikan sekali masyarakat, dan juga lagi yang paling parah terkait masalah pendataannya. Kori Elisabeth dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.